Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Melters, balik lagi di Hotspot. Hospital Zone Podcast. Di tema kali ini di Ngabuburit Sehat. Jadi Kembali lagi. balik lagi kita ya. Ketemu kita lagi. Ah, Jangan dokter. bosan ya guys. Dokter internship di Rumah Sakit Melati. Jadi ada siapa? Bianca, Jihan, Safira. Radia. Jadi di sini kita akan membahas dan ngobrol ya, ya, mungkin mengenai satu topik yang menarik dan mungkin semua orang ngalamin nih, benar. yaitu mengenai tentang penyakit Iya. mah atau penyakit Sering asam sih. lambung. Iya, Bahkan kita pun juga sering ya. iya. Sebagai Banyak penderita banget lah ya. mungkin Iya. orang yang ngalamin ya. Apalagi di bulan puasa ini ya, yang Iya. maksudnya makannya kita berpuasa gitu, kemudian dibuka di sahur, polanya seperti apa pola makannya dan lain-lain, itu yang mungkin akan kita bagi-bagi tipsnya ke teman-teman di rumah. Sharing. Oke teman-teman gitu. Jadi mungkin disclaimer untuk penyakit mah sendiri, kalau di kita disebutnya dispepsia ya. Betul. Iya. Jadi gejalanya tuh yang paling khas adalah nyeri di ulu Ulu hati, rasa kembung di perut, Cepet kemudian kenyang. cepat kenyang. Kadang kalau misalnya asam lambungnya sampai naik jadi GERD ya, jadi Benar. reflux itu bisa nyeri ke dada, bisa nyebabin sampai sesek kayak gitu ya. Yep. Jadi kita ingin bicara untuk diri kita sendiri juga Iya. sebenarnya, Membantu diri kita sendiri. membantu diri kita sendiri dan juga teman-teman yang di rumah. Oke? Iya. Itu teman-teman, mungkin kita mulai aja ya untuk pembicaraan hari ini. Jadi teman-teman, sebenarnya bagi penderita penyakit mah, kan yang jelas pengaturan pola makan penting banget tuh ya Iya. Hmm. bagi penderita penyakit mah ini. Kira-kira di bulan puasa ini gimana cara mengatur pola makannya? Kan pola makan di puasa ada di waktu sahur dan berbuka tuh. Mm-mm. Kira-kira gimana? Kita bahas dari sahur dulu mungkin deh ya. Oke. Kalau lihat dari sahur sih yang paling penting tuh jangan pernah di skip. Akna, Iya, tolong Jangan dicatat. iya. Jangan skip ya. Soalnya kalau kita skip itu bakal iritasi lambung kita Lambungnya ya, karena dan produksi akan, asam ya, lambungnya ya. lambung. Terus selain itu makanannya juga Iya. dijaga kan. Pemilihan makanannya itu sendiri mungkin yang lebih mudah untuk dicerna. Jadi misalnya Roti gandum. roti gandum, Sereal, oatmeal, iya, bisa. sereal itu bisa. Terus hindari juga tuh makanan yang berlemak atau pedas. Asam. Asam juga, karena kan itu dapat meningkatkan asam lambung. Nanti jadi ada keluhan mah gitu. Jangan minum yang bersoda juga Kafein atau ya, kafein, kopi, kopi, teh. teh. Agree. Mungkin tambahannya ketika selesai sahur jangan tidur. Ya. Iya, Jangan jangan langsung tidur, jangan tidur. Biasanya tuh kalau orang-orang yang punya penyakit mah, riwayat-riwayat sebelum itu tuh abis makan tuh tidur, abis makan tuh tidur, Karena abis enaknya makan gitu tidur. ya, Dok, Iya, ya. karena emang mengantuk sebenarnya ya. Udah sahur ngantuk ditambah makan diisi ngantuk lagi. Cuman sebisa mungkin jangan tidur setelah sahur. Kalaupun ingin tidur dijeda dulu Iya. untuk waktunya 30 menit Menit lah. minimal ya setelah sahur. Oke, luar biasa teman-teman. Berarti hindari pola makan yang kayak makan makanan pedas, asam, Lemak. berlemak, minuman yang berkafein ya, bersoda bersoda juga yang bisa mempengaruhi naiknya dari asam lambung ya. Benar. Oke. Kemudian ketika selesai waktu sahur kita masuk ke waktu puasa, teman-teman. Mm-mm. Ketika waktu puasa kemudian nanti timbul gejala, apa yang bisa kita lakukan tuh teman-teman? Kalau misalnya nih pas lagi puasa terus timbul gejala-gejala mah, kita balik lagi ke penilaian diri sendiri dulu ya. iya. Kalau memang dirasanya dia itu parah banget, misalnya nyeri, ulu hatinya nyeri banget, itu lebih disarankan sih untuk dibatalin aja, Dok. Gitu. Karena buat apa dilanjutin puasa tapi malah Iya. efeknya malah buruk gitu ya. Dan Jadi tidak nyaman ya pastinya. iya, jadi nomor satu kalau udah gak nyaman banget batalin aja. Terus ya balik lagi tadi, yang penting sih gimana caranya kita mencegah itu supaya nggak terjadi ya. Itu jangan sampai kejadian, jadi lebih fokus ke pencegahannya Pencegahan. mungkin Dok gitu. Kalau orang-orang yang udah punya penyakit mah kan biasanya dia udah punya stok obat-obatan juga Benar. tuh, ya Obat kan? darurat ya. Yang biasa dikonsumsi Harus ya. ada, iya. Nah itu mendingan dikonsumsi pas lagi sahur, nanti kalau nggak pas lagi buka juga udah bisa dikonsumsi langsung supaya meminimalisir kemungkinan terjadinya atau timbul-timbul gejala dari mah gitu. Oke, jadi misalnya kalau ada gejala
mungkin kalau gejalanya tidak terlalu berat bisa istirahat dulu ya, karena salah satu faktor timbulnya, iya betul sekali Jihan, timbulnya dari asam lemak sekresi yang tinggi itu dari stres. Kemudian kan di puasa ini aktivitas kan kita tetap ngelakuin ya, menjalani aktivitas sehari-hari kayak biasa. Kemudian beban kerja yang tinggi juga bisa nyebabin Bener. stres kan, lingkungan sekitar juga bisa nyebabin stres. Jadi manajemen stres juga menurutku itu penting Penting. untuk menghindari dari penyakit mahnya itu sendiri. Cuman benar banget tadi kata dokter Syafira bahwa kalau misalnya gejalanya yang timbul sudah semakin memberat, misalnya nyeri ulu hatinya udah luar biasa hebat, disertai dengan adanya mual muntah, kitanya ngerasa lemas, tidak masalah untuk membatalkan, tapi segera dikonsultasikan ya ke dokter ya, yaitu datang ke fasilitas layanan kesehatan, baik mau di klinik, ke IGD rumah sakit kayak gitu ya, puskesmas ataupun di mana kayak Pokoknya gitu ke ya. dokter aja. Oke. Ada tadi Safira bilang satu hal yang menarik mengenai minum obatnya tuh. Berarti minum obatnya di waktu sahur dan berbuka. Yap. Kira-kira ada nggak sih waktu-waktu tertentu, misalnya berapa jam sebelum makan dan lain-lainnya untuk cara Kalau obat meminum tuh memang obatnya? sebelum Biasanya makan, itu kan dikonsumsi sebelum makan sebelum kan. makan. Sebelum makan ya berarti. Kira-kira berapa menit sebelum makan? Kalau untuk obat mah biasa sih dia paling bagus penyerapannya itu dalam perut kosong. Jadi Perut sebelum kosong ya, makan sebelum makan. 30 menit sih dok. 30 gitu. menit sebelum Jadi, makan, kemudian kita baru berbuka makan, dengan ya. makan yang Berat, Berat, iya. ya. Jadi misalnya kalau pas lagi sahur kan udah jelas lah ya. Kita kan bisa sebelum sahur minum obat dulu 30 menit baru makan. Tapi kalau misalnya pas waktu habis maghrib kita cukup minum obatnya dulu sama air, terus makanan yang kayak kecil-kecilan dulu Ringan lah dulu ya, lah makan ya. makanan Takjil ringan gitu ya? Betul. Ya, disesuaikan ya. tajil, Yang kayak disesuaikan. episode yang lalu lah. Iya. Jangan lupa nonton episode yang sebelumnya. Nah, Gitu. habis udah gitu baru Oke. makan berat. Jadi gitu teman-teman di rumah, yang buat kita juga mungkin ya masukan kalau ingin minum obat mahnya di waktu sahur dan berbuka, baiknya adalah sebelum makan. 30 menit sebelum makan kita Iya. minum obatnya, kemudian baru makan makanan yang Iya. beratnya kayak gitu. Kemudian yang tadi kita bilang nih, mungkin kita akan membahas mengenai penyebabnya. Penyebab mah nih sebenarnya apa aja sih? Tadi kan kita udah senggol sedikit tentang aktivitas yang bisa nyebabin stres tuh. Kira-kira selain itu ada nggak sih selama berpuasa ini kita bisa nyebabin mah tuh apa aja? Kurang istirahat juga bisa. Makanya istirahat. itu pentingnya kita tidur cukup. Tidur cukup. Benar. Selain itu dehidrasi. Oh iya, dehidrasi karena ya. dapat memicu produksi asam Asam lambung lambung kan. yang berlebih. Jadi oleh karena itu ya kita harus minum yang secukupnya pas sahur Iya, dan juga benar. pas buka, itu penting banget. Setuju banget. Soalnya dari tadi kita ngebahasin tentang pola makan sampai Lupa lupa minum. minumnya. Iya. Jadi Ada yang pingsan nanti. hidrasi juga penting ya. Yap, iya. Hidrasi, kemudian pola makan, aktivitas juga ya. Benar. Aktivitas dan juga manajemen stresnya. Itu. Kemudian mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Kalau misalnya dari tips tadi gejalanya masih ada dan memberat, apa yang harus kita lakukan? Pelayanan. Iya, Berobat balik lagi ya. pastinya Tadi ya, pastinya berobat. secepatnya Yang berobat. klinik, puskes atau IGD. Langsung berarti ya, Langsung. langsung Iya. aja. Bisa. Iya dok, karena gejala mah itu juga nggak boleh kita anggap sepele gitu. Benar. Karena bisa aja mungkin ya menurut pasien itu hanya Sekedar mah, nyari kalau ulu hati biasa lah tapi ya. juga tuh karena jantung. bisa juga benar. Takutnya itu Kena malah jantung ya. penyakit jantung Karena salah ada- satu gejalanya gitu ya. Kadang-kadang mirip-mirip. bias jadinya Iya, kan. benar, benar, karena mirip-mirip, Dok. mirip-mirip. gitu. Jadi benar, balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya emang udah nggak bisa ditahan, baiknya langsung ke fasilitas Langsung layanan berobat kesehatan. Kemudian kalau kan saya hobi olahraga nih teman-teman. Iya. Sangat terlihat ya. Jadi Sangat teman-teman yang terlihat. nonton juga hobi banget olahraga. Tunggu terakhir kapan tapi? 2 tahun yang lalu. Iya. Enggak. Bisa terlihat sangat atletis bukan? Untuk teman-teman di rumah juga mungkin banyak banget yang suka olahraga di bulan puasa ini. Kira-kira olahraga tuh bisa nimbulin gak sih untuk gejala dan serangan dari mah ini? Kalau aktivitas fisik yang intensitasnya tinggi, kayak misalnya head workout atau misalnya juga lari, ataupun juga sit up sih sebenarnya yang Perut Pakai banget otot ya. perut ya. Benar-benar otot ke perut abdomen. banget. Ya itu dapat memicu karena kan juga Lebih ini ya. produksi asam lambungnya juga berlebih kan.
Jadi sarannya sih Untuk nanti mengganti ya jadi lebih jenis olahraganya ya Benar, kita pilih yang oke. lain seperti berarti ya. misalnya jalan kaki atau Sepeda Sepeda. mungkin ya. kaki atau sepedaan keliling kompleks gitu, Jogging. yoga. Dibandingkan olahraga yang memfokuskan di otot perut kayak benar. gitu ya. Tapi balik lagi ke orangnya kan. Jadi pelajarin diri sendiri kapan Batasnya di mana ya Batasnya dok di ya, mana. kuatnya di mana Mengukur gitu. kemampuan Iya, untuk iya. olahraganya sampai mana dan apa yang bisa dilakukan apa itu ya. Luar biasa benar. banget teman-teman sharing hari ini. Jadi mungkin itu teman-teman di rumah yang bisa kita dapat bahwa penyakit mah kan banyak banget. Orang-orang juga hampir semuanya pasti pernah mengalami gejala dan serangan penyakit mahnya itu ya. Jadi tadi kita udah berbagi tips dari misalnya makanan sahurnya seperti apa, bukannya seperti apa, kemudian bagaimana minum obatnya yang baik, sampai misalnya kalau gejalanya parah banget Buruk sampai ya. nggak bisa ditahan, apa yang harus kita lakukan, dan sampai tadi di titik terakhir bahwa apa aja yang bisa menyebabkan serangan penyakit mah di bulan puasa itu apa aja. Salah satunya tadi olahraga yang Terlalu high intensity, yang berlebihan. terlalu berlebihan, yang nggak diukur dengan kemampuan fisik kita sendiri ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Kalau begitu kita pamit undur diri. Jangan lupa like, Comment comment, and dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.